Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Babu fadli ijabatil muadzin. Qala Abu Yasir Muhammad bin Ali Maliki wa bi sanad muttasil ilaihi qala fadlu ijabatil muadzin, keutamaan menjawab adzan. Ini kajian biasanya tiap malam Senin, kita tetap istiqomah biar enggak putus Pak. Oke. Tetap biasanya tiap malam Senin habis isya sama para alumni. Fadlu ijabatil muadzin wa min syarafil ummatil muhammadiyah, sebagian kemuliaan dari umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi fadli ijabatil muadzin, apa yang telah datang dari keutamaan menjawab adzan, dari keutamaan yang amat agung, wal ajri karim, dan pahala yang amat besar sekali. Sehingga di sini kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keutamaan, diberi jalan, diberi pahala yang amat besar manakala tatkala ada adzan kita menjawabnya. Tapi terkadang kita aneh, ketika ada adzan kita pas acara kita berhenti biasanya. Tapi ketika berhenti ngobrol karo konjone. Kadang beraneka macam ngobrol macam-macam. Padahal mestinya mendengarkan dan menjawab. Sebagaimana kemarin hadis bahwasanya orang yang adzan, tukang adzan, yang muhtasib, yakni tidak mencari upah, lillahi ta'ala untuk adzan, itu pahalanya seperti orang mati syahid. Bahkan jasadnya itu enggak rusak tatkala di alam kubur, sebagaimana orang yang hafal Al-Quran. Jadi keutamaannya orang yang adzan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di alam kuburnya itu tidak rusak, tidak dimakan cacing, tidak dimakan ulat-ulat, tidak, jadi utuh. Maka sering kita saksikan tatkala ada pembukaran makam itu banyak jasad-jasad yang masih utuh, banyak sekali. Karena apa? Karena mungkin mereka adalah orang-orang yang ahli adzan. Apalagi orang-orang dahulu itu lillahi ta'ala semuanya, tanpa ada pamrih sama sekali. Nah sekarang keutamaan menjawab adzan. Famin dzalika anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannah. Keutamaannya bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bisyarah, memberi kabar gembira tentang apa? Bil jannah, dengan surganya Allah. Diriwayatkan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al muadzinu, ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah, thumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang menjawab ketika adzan, kita menjawab sebagaimana muadzin, sebagaimana tukang adzan, Allahu akbar, tidukan Allahu akbar. Cuman ketika hayya 'alas shalah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apabila menjawabnya min qalbihi, dari hati yang murni, dakhalal jannah, maka masuk surga. Itu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah untuk umatnya. Ini termasuk kemuliaan
kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat-umat terdahulu seperti ini, tidak ada. Sehingga kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat dahulu, para nabi anbiya dulu mengatakan yaqulu nafsi nafsi, tapi Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan laha ana. Kalau umat dahulu mengatakan wis dewi-dewi aku ora iso nulungi nang awakmu kabeh. Tapi Rasulullah laha ana, ayo mrene wahai umatku, ayo ke sini. Saya beri syafaat, saya selamatkan kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala misla qala hadhihi yaqinan dakhalal jannah. Suatu ketika diriwayatkan oleh hadis Abi Hurairah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas berjalan bersama Bilal, pas waktunya datang azan, waktunya sholat datang, Rasulullah merintahkan kepada Bilal, ya Bilal, kum fa'adzin, berdiri ya Bilal, kalian azan. Ketika Bilal azan, kemudian di situ sahabat Abu Hurairah menjawabnya, maka jawabnya Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Maka orang yang menjawab seperti ini, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi hadis ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya kita tatkala adzan itu kita harus menjawab sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara bisyafa'ah yaumil qiyamah. Termasuk keutamaan menjawab adzan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira bisyafa'ah yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat pitulung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wa yanalu hadhi syafa'ah, dan mendapatkan inilah syafaat idza ajaba al muadzinu wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu lahu wasilah wa bihadza ta'lam annal fawza bi syafa'atil khassah masyrutun bis shalah alaihi wa talabil wasilah lahu. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita, memberi kabar kepada para sahabat akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat manakala menjawab adzan. Ketika menjawab adzan dibarengi dengan shalla ala nabi, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yas'alul wasilah, berarti doa setelah adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah itu wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah. Ada wasilah. Berarti di sini hadis memberi pengertian bahwasanya fauz bis syafa'ah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus berarti ada syafaat yang beraneka macam, dan ini syafaat khusus setelah adzan itu manakala masyrutun bis shalah alaihi wa talabil wasilah, disyaratkan dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi kita semuanya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu setiap saat, setiap detik kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itulah semuanya akan terselesaikan, semuanya akan diberi lapangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat. Maka pesannya Abu Yasir Muhammad bin Ali Maliki, salawat alaika bis salati ala nabi, alaika bis salati ala nabi. Kalian jangan sampai meninggalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja, kapan saja, apa yang kalian hadapi semuanya dengan salawat, insyaallah akan terselesaikan semuanya. Fa'an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam biha ashran thumma sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah. Diriwayatkan
dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah mengatakan, idza sami'tu, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana orang yang azan. Kemudian setelah itu baca selawat kepada saya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahkan membaca selawat sekali mendapatkan 10 pahala. Setelah itu salullah al-wasilah, mintakanlah untuk saya wasilah. Jadi Rasulullah mohon kepada umatnya agar memohonkan kepada Allah mendapatkan wasilah. Allah memberikan wasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wasilah ini adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kanjeng Nabi tetap mengharap pada kita supaya kita selalu mendoakan, selalu kita berdoa setelah adzan memohonkan wasilah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian semuanya sa'alali al-wasilah halat lahu syafa'ah, maka halal bagi kamu untuk mendapatkan syafaat dari saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yanalu hadhi syafa'aidan idza qala Allahumma rabb hadhi da'watid tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adta. Itu juga ketika setelah adzan kita membaca doa adzan ini. Faqad jaa'a fi hadisi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida al hadis tsumma qala halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka hadis isinya sebagaimana di atas, bahwasanya ketika setelah adzan kita menjawab, kita berdoa Allahumma rabba hadhi da'watid tamah. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'al muadzin Allahumma rabb hadhi da'watid tamah wa salatil qa'imah shalli 'alan Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah wa kana yusmi'uha man haulahu wa yuhibbu ay yaqulu mithla dzalika idza sami'al muadzina qala wa man qala mithla dzalika idza sami'al muadzin wajabat lahu syafa'ah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a nida qala Allahumma rabba hadhi da'watid tamah wa salatil qa'imah shalli ala abdika wa rasulika waj'alna min syafa'atihi yaumal qiyamah. Di riwayat hadis banyak sekali tentang doa setelah adzan, beraneka macam riwayat, dan intinya adalah memohonkan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul man qala hadza inda nida ja'alallahu fi syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah menjadikan syafaatku untuknya pada hari kiamat. Wa fi riwayatin man sami'al nida faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ballighu darajatal wasilah indaka waj'alna fi syafa'ati yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Jadi para ulama saking bijaksananya akhirnya mengumpulkan beraneka macam doa-doa setelah adzan, dipilih terus dirangkum. Jadi sudah enggak pakai istilahnya dalilnya mana, sudah langsung kita intisarinya. Inilah kehebatan para ulama-ulama kita, kita langsung tinggal membaca doa saja. Tidak pakai dasar menulis dasarnya hadis ini dari ini. Qala dari Abu Hurairah, dari ini, dari sahabat ini, dari sahabat itu. Tidak, langsung doa. Soal ini kapan disebut aku terlalu panjang. Apa mana itu buka kitab Imam Bukhari mesisan tambah dawa. Kapan dungane? Iya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi